Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winners, kembali lagi di Teman Sahur Kamu. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ya, beliau ini di sekolah kita adalah guru informatika dan juga guru produktif. Beliau adalah Ibu Muti. Silahkan memperkenalkan diri, Bu. Oke, terima kasih Dimas. Halo Sobat Winners, perkenalkan nama saya Ibu Mutiara. Saya mengajar sebagai guru informatika. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Dimas telah mengundang Ibu di podcast ini. Ya, oke nih Bu, Dimas mau ngomong ya, mau basa-basi dulu. Oke. Bagaimana kabar Ibu nih? Baik, Dimas. Alhamdulillah juga. Sahurnya gimana Bu? Baik, lancar. Oke. Dimas mau tanya nih Bu. Oke. Langsung ke ini aja ya. Boleh? Di zaman sekarang kan sudah zamannya teknologi gitu ya. Zamannya sosial media gitu. Dimas mau tanya nih Bu, dampak apa sih yang Ibu rasakan sebagai pengguna media sosial di zaman sekarang, juga sedang berpuasa nih. Nah, jadi gini, dampak apa yang Ibu rasakan terhadap pengguna media sosial saat berpuasa? Oke, Dimas, pertanyaan yang sangat bagus. Terkait media sosial. Ya. Oke. Pada zaman sekarang kalau dilihat dari kalangan sekarang ya, kebanyakan orang-orang sibuk dengan jempolnya dibanding dengan lisannya. Bu. Oke. Padahal sekarang kita sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Yang artinya seluruh umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Puasa merupakan proses tajkiyatul nafs, yang artinya penyucian jiwa. Ya, betul. Penyucian jiwa tersebut melalui pengendalian diri kita. Ya. Kemudian terkait dampak sosial. Ya, dampak sosial. Oke, dampak media sosial. Dampak media sosial sangat berpengaruh sekali terkait bulan suci Ramadan ini. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Betul Bu. Oke. Terkait dampaknya, media sosial itu ibarat pedang bermata dua. Ya. Oke. Pedang bermata dua, di sisi lain ia sangat bermanfaat, yang dimana ia sangat mempermudah kita dalam mencari informasi. Misalnya, kita ingin mencari informasi terkait jadwal sholat. Ya, betul. Kita ingin tahu jadwal sholat dari subuh sampai isya. Ya. Kemudian selain jadwal sholat juga, kita ingin tahu terkait jadwal imsak. Ya. Oke, dari jam berapa, menit berapa kita imsak. Kemudian sama seperti halnya buka puasa. Kemudian di sisi lain, selain dampak yang positif, hati-hati juga ya. Hati-hati juga dampaknya bisa menggerus esensi puasa kita. Jadi harus berhati-hati ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Menggerus esensi puasa, apa sih itu Bu? Mau tahu dong Dimas? Menggerus esensi puasa. Iya. Puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar atau menahan haus. Ya. Tetapi kita juga dapat mengendalikan diri kita, menahan diri kita dari berbagai hawa nafsu kita. Iya, betul Bu. Oke. Di media sosial banyak sekali godaannya. Ya. Sangat besar godaannya. Yang pertama, yang sering terjadi atau tanpa kita sadari, yaitu ghibah digital. Oh ya, ghibah di media sosial ya Bu ya? Ya, ghibah digital. Contohnya Dimas chattingan sama teman Dimas. Tanpa sengaja Dimas ngobrolin orang lain, mengobrolin atau mengusik orang lain, menjelekkan orang lain. Kemudian Dimas ketika sedang aksi scroll IG ataupun yang lainnya, lihat postingan, terus tanpa sadari Dimas ikut berkomentar, ikut nimbrung dalam komentar tersebut. Iya, betul.
Oke. Kemudian yang kedua, berdampak pamer atau ria. Pamer ya. Ya. Kadang niatnya Dimas mau beribadah, menunjukkan kita sedang ibadah nih. Ya. Tapi satu sisi Dimas ingin dipuji. Nah, Ya, itu tidak baik. Bu. Tujuannya untuk apa sih, caper gitu kalau zaman sekarang ya. Nah, bukannya kita niatnya mau gimana, mau ibadah yang khusyuk, tapi malah ingin terlihat bagus atau baik. Ingin dapat pujian. Oke, yang ketiga, waktu yang terbuang sia-sia. Dimas scroll TikTok atau scroll media sosial yang lain seperti media orange, media biru, bahkan hitam. Oke. Dimas sibuk asik nonton video hingga lupa akan azan. Azan sudah berkumandang, tapi Dimas tetap terus bermain sosial media, sehingga waktu tersebut terbuang sia-sia, bahkan bisa memperlambat waktu sholat. Memperlambat. Oke. Dimas mau tanya nih Bu, apa sih Bu tips kita nih sebagai pengguna media sosial pada saat berpuasa? Tipsnya nih Bu, supaya eksis gitu. Supaya eksis. Iya. Oke. Ibu sikat saja ya. Iya. Ada 3S atau 3S. Oke. Yang pertama, saring dulu sebelum sharing. Ya. Oke. Yang artinya sebelum kita membuat konten, pastikan konten tersebut bermanfaat. Oh iya. Bukan berdasarkan dengan hoax. Betul. Oke. Yang kedua, stop saat sibuk. Stop saat sibuk. Oke, yang artinya tentukan jam tertentu untuk bermain sosial media. Jangan sampai kita lupa akan segalanya. Jangan sampai lupa waktu ya Bu ya. Ya, sip. Yang ketiga masih ada Bu? Yang ketiga, santun dalam berkomentar. Yang artinya kita harus menjaga lisan kita baik di dunia maya maupun dunia nyata. Ini Bu, Dimas mau tanya nih Bu. Oke. Di media sosial, pada saat berpuasa banyak sekali orang yang memposting fenomena makanan nih. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ya postingan tersebut gitu? Oke, sebenarnya postingan tersebut ya untuk kita yang melihat itu merupakan ujiannya. Ujian kita tergoda atau tidaknya. Oke, kemudian untuk yang mempostingnya, pertanyaannya kembali lagi dengan niat kita, dengan niat si pemosting atau yang pembuat akun tersebut, pembuat postingan tersebut. Oke, untuk apa? Kalau niatnya untuk menggoda orang, untuk tertarik dengan makanannya sehingga mengakibatkan batal puasa atau makruh, itu kan salah. Oke. Tapi jika media sosial itu justru digunakan untuk menyebar kebaikan, misalnya kita mengasih tahu info tentang bakti sosial atau tentang ada acara sholat atau apa, itu kan jauh lebih baik. Iya, betul Bu ya. Banyak sekali media sosial ini, jadi bagaimana kita menggunakannya ya Bu ya? Nah ya, tergantung kita yang menggunakannya, niat kita untuk apa dulu. Di satu sisi bisa jadi positif, di satu sisi bisa jadi negatif. Ya. Nah Bu, ada lagi gak contoh-contoh yang tadi Dimas sebutkan itu? Nah, yang bisa jadi positif, bisa jadi negatif, apa aja tuh Bu? Bisa tolong bantu sebutkan gak Bu? Satu persatu aja. Salah satu aja gitu. Yang menjadi contoh dari perilaku kita terhadap media sosial yang positif dan yang negatif. Menurut Ibu sendiri, salah satunya aja Bu. Oke, salah satunya yang positif. Misalnya kita memposting terkait kita sedang membagi atau sedang membagi makanan. Takjil gitu. Iya, kayak gitu. Kita takjil. Niatnya kita baik.
kita ikhlas. Ya. Oke. Tapi pernah nggak Dimas lihat di berbagai media sosial banyak sekali konten kreator Ya. yang memposting video tersebut atau yang sedang live. Kebanyakan yang sedang live, mereka mau mengasih makanan, tapi harus dengan gift. Oh Harus ya. nunggu dulu gift ada baru mereka kasih ke orangnya. Sedangkan orang-orang sudah mengantri untuk mengambil makanan tersebut. Apakah itu baik? Tidak kan? Pendapat itu Ibu dampak gimana tadi? negatifnya. Dampak positifnya ya mungkin kita berbagi. Ya. Berbagi kan kita dapat menambah amalan kita kan. Ya. Tapi balik lagi ke niat kita. Ya. Nah tadi udah perilaku yang sosial media yang positif kan Bu ya? Nah sekarang yang negatifnya Bun. Yang negatifnya? Ya tadi yang Ibu bilang yang negatifnya ketika kita mau memposting, mau niatnya berbagi nih, niatnya berbagi, tapi malah kita menginginkan gift yang lebih dari orang, kan itu bukannya ikhlas. Oke, tapi mengharapkan imbalan. Berarti kembali lagi ke niat ya Bu ya? Iya. Oke, Ibu mau ini nggak? Ada yang kata-kata terakhir gitu? Oke, kata-kata terakhir dari Ibu. Jangan sampai kotak kita aja yang penuh, tetapi amal ibadah kita juga harus penuh. Dan jangan sampai kita dipengaruhi oleh teknologi. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi, tapi harus sebaliknya, kita yang mengendalikan teknologi. Oke, tuh Sobat Iner dengerin ya. Oke, Sobat Iner, mungkin cukup sekian episode kali ini ya. Kita tutup dengan jangan lupa sahur dengan teman sahur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.